Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali Bang Dipa Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda Mitra JIC. Dan tentunya kita di hari yang amat spesial di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan puasa yang kita jalankan selama ini begitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita menjadi hamba yang bertakwa. Salawat serta salam juga tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga, sahabat dan kita para pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra JC serta peserta yang bergabung hari ini di Zoom hari ini dan tentunya Bang Dipa Usman alhamdulillah bisa hadir kembali menemani ruang dengar Anda dan kita akan membahas satu tema yang amat sangat menarik berkaitan dengan kupas tuntas hukum sistem Buffett ya, all you can eat, yang insya Allah sudah hadir bersama kita dua narasumber yang sudah tidak asing lagi juga di ruang dengar Anda. Dan Mitra JC kita juga berikan kesempatan untuk Mitra yang ingin bergabung melalui WA, SMS, silahkan dikirimkan pertanyaannya di 081215549288. Sekali lagi di 081215549288. Insya Allah 60 menit ke depan kita akan hadir menemani ruang dengar Mitra JC dan tentunya karena dua narasumber kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita akan menyapa yang pertama adalah Dr. Nanang Son Haji. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo dan seluruh pendengar radio CIC. Alhamdulillah, terima kasih atas sapaannya. Gimana Dr. Nanang, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bang Dipo. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga juga sehat dan puasanya mudah-mudahan lancar juga. Amin. Hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mitra JC, tadi narasumber Bang Dipo yang pertama, yang kedua adalah Dr. Kausar Riza Salman. Beliau sebagai dosen, penulis serta pengurus dari IAI. Langsung kita akan sapa. Assalamualaikum Dr. Kausar Riza Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat, apalagi di bulan suci Ramadan harus semangat. Iya. Gimana keluarga, sehat juga? Dokter Kausar? Sehat, alhamdulillah Bang Dipo. Alhamdulillah baik. Ya insya Allah kita 60 menit ke depan ini di spesial Ramadan memang tayang lebih awal begitu ya. Dari pukul 14 insya Allah kita selesaikan pada pukul menjelang asar nanti. Dan tentunya tema yang akan kita bahas hari ini adalah hukum sistem Buffett atau all you can eat, yang tentu ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak muda sekarang ya, karena sistem ini memang mulai diberlakukan di tahun-tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, artinya nggak jauh dari tahun ini. Dan tentunya Mitra JC di era modern ini banyak sekali restoran yang muncul dan menggunakan konsep atau cara yang berbeda-beda untuk memajukan atau membuat banyak orang tertarik dalam memesan makanan di restoran tersebut. Salah satunya adalah konsep all you can eat atau disebut Buffett. Nah, seperti apa? Sebenarnya ini diperbolehkan nggak sih dalam hukum Islam, dalam fikih muamalah? Dan nanti kita akan dengarkan bersama seperti apa tinjauan fikih. Karena selama ini kan kita sudah merasakan nih seperti ini nih all you can eat. Mungkin sebagian juga udah merasakan dengan all you can eat. Nah, seperti apa sebenarnya hukumnya? Baik, untuk yang pertama kita berikan kesempatan untuk Dr. Kausar Salman. Nanti seperti biasa Dr. Nanang juga nanti di sesi kedua pada kesempatan hari ini. Kami persilakan yang pertama Dr. Kausar Salman, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Dipo, rekan-rekan sekalian dan Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para mitra JIC dan rekan-rekan semuanya, Dr. Nanang dan Bang Dipo, alhamdulillah senang sekali ya, tadi saya mendengarkan Bang Dipo ya, semangat sekali ya dalam menyampaikan pesan-pesan yang di awal tadi ya, kita di bulan puasa ini ya, di bulan suci yang penuh berkah ini ya, memang harus semacam itu ya, kita semangat dalam menggapai kebaikan ya, berbanyak ya zikir ya, berbanyak sholat-sholat sunnah dan juga berbanyak baca Quran dan yang lain ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan selalu ya selama bulan suci Ramadan ini, kita dimudahkan ya, sampai dengan selesainya bulan suci Ramadan ini ya, dengan bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan suci ini. Alhamdulillah bahasan kita agak santai nih sekarang Bang Dipo ya, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan yang ya ringan-ringan semacam ini itu ya. Tapi mengena gitu ya secara aspek syariah dan juga dikaitkan dengan praktek yang ada sekarang. Dan kita ketahui ya sistem ini ya, atau kita kenal ya, sistem Buffett ini kita kenal atau biasa kita sampaikan dengan bahasa gampangannya adalah prasmanan ya, sistem prasmanan ya. Di sebagian sebagian besar restoran ya kelas menengah ke atas ya, kemudian juga di semua hotel ya, dan bahkan mungkin ya praktek itu ya banyak kita temui ketika di bulan suci Ramadan ini ya berbuka puasa dengan prasmanan atau sistem di mana para pembeli itu mengambil sendiri makanan yang sudah disajikan dengan berbagai macam hidangan ya, dengan menggunakan tarif yang sudah ditentukan oleh pihak penjual ya, tarif yang sudah ditentukan. Kemudian pihak pembeli nanti membayar dan akan mendapatkan banyak menu ya untuk menu berbuka puasa. Ya, mereka bisa mengambil makanan sesuai dengan seleranya masing-masing, Bang Dipo ya. All you can eat lah kalau kita bahasakan semacam itu. Ya, secara sekilas mungkin kalau kita dalam benak kita sebagai masyarakat awam itu nggak ada yang salah dalam akad ini, dan tidak ada unsur yang diharamkan gitu ya, bahasanya baik-baik saja gitu ya, bahasanya baik-baik saja ya. Tetapi kalau kita ingin lebih dalam sedikit atau kita lebih telisik sedikit, itu sebetulnya ya bisa saja di situ ada unsur horornya, ada unsur ketidakjelasan ya, meskipun harganya sudah disampaikan di awal, pembeli tahu ya, dan sudah disepakati dengan penjual ya, tapi kan di situ muncul adanya ketidakjelasan, atau bahasanya itu kalau dibahasakan bisa juga kita gunakan istilah jahalah dan juhalah, dan jahalahnya ketidakjelasan pada sistem ini, karena memang pembeli itu ya bebas menentukan pilihan menu dan kuantitas makanan. Berarti kalau bebas menentukan pilihan menu dan kuantitas makanan, kelihatannya seolah-olah ada nggak jelasnya di sini, seolah-olah ada horornya itu. Ya, dan jika dikalkulasi, dan itu jika kita kalkulasi nanti dengan harga yang dibayarkan oleh pihak pembeli. Ya, tentu kita masih ingat dalam bahasan kita sebelumnya, Bang Dipo, satu hadis yang menjadi acuan kita dalam masalah jual beli yang ada unsur horornya itu adalah naha Rasulullah an bai'il horor. Rasul itu melarang jual beli horor. Ya, di sini ada unsur horornya, ada unsur ketidakjelasan. Ya, cuman nanti yang menjadi sebuah big question ya, sebuah pertanyaan adalah apakah jual beli horor ini ada jual beli horor yang diharamkan atau jual beli horor yang dihalalkan atau yang dibolehkan, atau kita bisa sampaikan jual beli meskipun di situ ada unsur horornya tapi dimaafkan ya, dimaafkan. Nah, kemudian juga dalil yang lain kalau kita pahami ya berkaitan dengan horor itu, kalau horor itu ya ada horor yang dibolehkan dan juga ada horor yang dilarang. Ternyata enggak semua horor itu dilarang.
Bang Dipo dan mitra GIC, rekan-rekan semua. Ternyata ada goror yang masih dibolehkan dalam transaksi jual beli. Kalau dalam transaksi tabaruat atau tabaruh dalam akad sedekah, infak, wakaf, hibah, donasi, itu ada unsur gorornya enggak masalah dan itu tidak merusak akad. Tapi goror dalam jual beli itu yang dilarang oleh Rasul itu ternyata juga ada goror yang dibolehkan. Ada beberapa yang ingin kita sampaikan secara ringkas yang berkaitan dengan goror yang dibolehkan. Itu goror dalam jumlah kecil, Bang Dipo. Goror dalam jumlah yang kecil dan memang nggak bisa dihindari. Contohnya saya berikan ilustrasi adalah akad jasa antara perguruan tinggi dengan mahasiswa, Bang Dipo. Ya, mahasiswa sudah melunasi uang kuliah pokok dan uang SKS, itu sudah jelas di awal, disepakati di awal antara mahasiswa dengan perguruan tinggi. Misalnya katakan 18 SKS, 6 mata kuliah lah. Karena per mata kuliah 3 SKS. Kemudian katakan setiap mata kuliah itu 14 kali pertemuan. Tapi bisa saja terjadi dalam praktek itu enggak 14 kali pertemuan, Bang Dipo. Kadang hanya 13 kali tatap muka ya karena ada hari libur. Kadang bahkan mungkin lebih dari 14 kali tatap muka, ada 15 kali. Ada tambahan yang mungkin kemarin waktu materi sebelumnya belum tersampaikan. Ini gorornya ya, jumlahnya kecil dan bisa dimaafkan dan tidak merusak akad. Contoh yang lain kalau kita beli saham, Bang Dipo. Kalau kita beli saham, ya investor itu juga tidak semuanya paham asetnya, ya, emiten yang sahamnya dia beli, kinerja emiten, ya, atau kita istilahkan dengan analisis fundamental lah, mungkin analisis teknikalnya dia juga nggak paham mungkin dengan masalah-masalah itu. Tapi menjadi dibolehkan ya meskipun dia nggak paham aset dan kinerjanya emiten, tapi karena jumlahnya kecil maka dibolehkan. Nah dari penjelasan ini ya, itu kita melihat dasarnya dari pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya goror dalam jumlah kecil atau memang nggak mungkin itu dihindari, itu tidak mempengaruhi keabsahan dari suatu akad. Beda dengan goror kalau jumlahnya besar, ya. Maka goror semacam itu dilarang karena bisa merusak akad. Ya termasuk inilah Bang Dipo contohnya kalau umpamanya pemilik sewa yang berjualan tadi, dia sewa aset itu. Ya, terjadi transaksi harga sewanya jelas kan tiap bulan atau tiap tahun jelas, tiap bulan lah katakan ya. Tapi ruko yang dia sewa itu tiap bulannya sama, tapi kan ada waktu jumlah dalam satu bulannya kan tidak sama itu Bang Dipo. Ada yang 29 hari, 30 hari, ada yang 31 hari. Tapi itu kecil ya, sehingga ketidakjelasannya kecil sehingga bisa dimaafkan ya. Ya. Kemudian timbul pertanyaan kaitannya dengan apa yang kita bahas sekarang. Apakah goror pada akad sistem Buffett ini menjadi dibolehkan ya karena jumlahnya kecil atau dilarang karena jumlahnya besar. Ya itu yang nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Sebelumnya saya kembalikan dulu ke Bang Dipo. Baik, terima kasih untuk Dr. Kausar Riza Salman. Tadi sudah dibahas ya mitra JIC dan para peserta bahwa sistem Buffett ini yang biasa diterapkan di beberapa perusahaan, baik hotel ataupun di restoran, ini memiliki hukum yang tentunya bisa dikatakan goror atau tidak. Nanti akan dibahas lebih jauh lagi seputar persoalan ini bersama kedua narasumber. Setidaknya tadi sebagai pendahuluan kita sudah mulai tergambarkan mengenai seperti apa sih goror itu, mulai dari tadi dijelaskan mengenai dalil-dalilnya, mengenai goror atau ketidakjelasan, atau ada juga goror yang diperbolehkan. Baik, nah nanti apakah sistem all you can eat yang biasa kita temui gitu di restoran ataupun di hotel itu termasuk yang goror yang tidak jelas yang dimaksud tadi, atau goror yang diperbolehkan? Seperti apa nanti insya Allah kita akan bahas bersama. Nah, narasumber kedua kita yaitu Dr. Nanang Son Haji, mungkin bisa nanti menambahkan seperti apa dari sudut pandang Dr. Nanang mengenai hal ini, dan kami
Dan untuk itu kami persilahkan untuk Dr. Nanang untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih Bang Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini sangat menarik ya kalau kita bicara terkait dengan all you can eat. Apalagi saat ini kita sedang puasa ini Bang Dipo ya. Jamnya jam 2, kita terbayang gitu ya. Menu yang beraneka ragam, menunya, minumannya juga demikian. Dengan satu harga dan makan sepuasnya gitu. Ini rasanya maghrib ini semakin dekat ini. Iya. Itu kira-kira. Jadi memang ini menjadi suatu fenomena menarik dalam promosi ya, dan juga segmen di industri food and beverage ya, di sektor industri makanan dan minuman. Jadi hampir ya banyak rumah makan, hotel yang menawarkan menu-menu dengan paket all you can eat gitu ya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kita menghadapi dan menyikapi adanya fenomena all you can eat ini? Yang pertama yang perlu kita sikapi adalah ini suatu bentuk dari upaya marketing ya perusahaan food and beverage ya untuk bisa bertahan, mengenalkan produknya, makanannya, dan menjaring kalangan-kalangan milenial. Karena memang yang sebenarnya yang suka all you can itu adalah yang muda-muda gitu ya, yang memang energinya masih cukup besar. Kalau yang sudah berusia itu Bang Dipo sudah banyak larangannya Bang Dipo. Nomor 1 apa? Iya Bang Dipo ya. Iya betul. Insya Allah Bang Dipo sudah punya larangan belum nih? Saya kurang paham nih. Tapi Insya Allah mudah-mudahan sehat terus lah Bang Dipo. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kalau yang sudah usia 45 ke atas itu larangannya sudah banyak. Nggak boleh makan ini terlalu banyak, nggak boleh begini, nggak boleh begini ya. Karena larangan-larangan itu semata-mata memang untuk memperkuat dan menjaga kesehatan. Nah, di fenomena all you can eat ini kalau kita lihat memang ada dua model Bang Dipo kalau saya lihat itu ya. Yang pertama adalah penekanan si produsen atau si pemilik makanan ini pada jumlah menu makanan yang ditentukan dengan durasi waktu. Jadi ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Ya, di beberapa restoran atau rumah makan itu ya misalkan dengan harga 100.000 diberi durasi 90 menit. Ya, diberi durasi 90 menit dan itu startnya adalah ketika mereka sudah memperoleh porsi duduk dan semua peralatan makan sudah siap. Karena biasanya memang modelnya ini adalah prasmanan gitu ya. Artinya si konsumen, si pelanggan ini mengambil sendiri sesuai dengan makanan yang sesuai selera mereka. Kemudian yang kedua adalah yang tanpa batas waktu, gitu, yang tanpa batas waktu. Nah, kalau yang tanpa batas waktu ini memang harganya akan lebih sedikit berbeda, bahkan bisa jadi 2 kali lipat dari harga model makanan buffet yang sudah ditentukan waktunya. Nah, dari sini maka kita bisa berpikir bahwa ternyata para produsen ini atau penyedia makanan model all you can eat ini sudah melakukan riset pasar. Riset pasar. Dari sini maka kita bisa menyimpulkan, oh ternyata mereka punya ukuran yang jelas. Buktinya apa? Buktinya adalah pada satu sistem yang sama, mereka memiliki harga yang berbeda-beda. Mereka memiliki treatment yang berbeda-beda. Mungkin inilah yang kemudian disampaikan oleh Ustadz Dr. Kausar, bahwa ini unsur horornya kecil. Gitu. Sehingga nanti ya masih bisa diampuni, masih bisa dimaafkan sehingga itu diperbolehkan. Karena memang dalam hukum fikihnya itu horor itu ternyata masih ada horor yang diperbolehkan gitu. Masih ada horor yang diperbolehkan. Ini yang perlu kita catat yang pertama. Kemudian yang kedua memang model sistem makanan all you can eat ini berpotensi untuk apa? Berpotensi satu, kita itu makannya berlebih-lebihan. Ini yang nanti harus dihindari. Satu, ya kan apalagi anak muda nih, wah semangat ya, di WA group itu sudah buat janji dulu itu. Tolong dari mulai jam 01.00 jangan makan dulu gitu ya. Atau kalau misalkan ini menjelang bulan puasa, sahurnya nanti secukupnya aja. Secukupnya. Jadi sudah dikosongin semua ini ya, tangki perutnya ini dikosongin ini.
Ini anak muda-muda ini. Bahkan mereka senang itu kalau misalnya bisa menghabiskan dengan jumlah yang banyak sambil bercanda, senda gurau dengan teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah yang pertama tadi berpotensi makan berlebihan, yang kedua adalah berpotensi adanya makanan yang tidak habis, tetapi sudah diambil. Kalau tidak habis belum diolah, masih di tempatnya tidak apa-apa, masih layak jual. Tetapi ketika ambil di piring kita, dikembalikan ke tempatnya. Gitu. Artinya ini sebenarnya sudah dikonsumsi tapi belum dimakan. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang sifatnya mubazir. Potensi-potensi itu. Mungkin inilah juga yang jadi pertimbangan ya para ulama untuk mengharamkan atau mentidakbolehkan itu, untuk menjaga-jaga ke sana. Nah, tinggal bagaimana kita bijaknya ya. Kita bijaknya seperti apa? Ya, satu bijaknya ya dalam praktiknya itu bahwa tawaran all you can itu adalah merupakan tawaran yang menurut kita sebagai konsumen itu sangat menarik dan menggoda sekali. Tetapi kita juga harus bijak ya bahwa ketika kita makan itu alangkah lebih baiknya kita makan itu jangan terlalu berlebihan, sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Makan apa yang bisa kita habiskan dan makan apa yang kita sukai. Jangan sampai kita mengambil sesuatu makanan berlebih-lebihan, akhirnya kita tidak makan. Ini sesuatu yang menurut kami ini adalah mubazir. Itu mungkin Bang Dipo sebagai pengantar awal dari model sistem makanan all you can eat. Ya. Baik ya, benar banget Dokter Nanang ya, kalau kita bahas hari ini tentang all you can eat, apalagi kita bayar sekian, ngambil sepuasnya, mulai tergoda nih ya puasa kita ya. Iya ya. Dan Mitra JC, kalau tadi kita sudah, dan para peserta Zoom meeting hari ini, tadi sudah kita mendengarkan penjelasan mengenai sistem buffet atau all you can eat yang memang sekarang sudah menjamur. Kalau di Jakarta udah cukup menjamur sekali, mungkin di kota-kota lainnya juga seperti itu ya, Dr. Nanang dan Dr. Kautsar. Artinya sistem ini merupakan strategi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nanang yang sudah betul-betul dipikir sampai akhirnya mendapatkan harga yang sesuai dengan pengeluarannya. Nah, tadi sempat ini Dr. Kautsar. Nah, apakah all you can eat yang dimaksud tadi, apakah ini termasuk goror yang diperbolehkan? Karena ini tadi kan skupnya kecil. Nah, bagaimana kalau misalnya all you can eat, kemudian dia tidak menyediakan WC begitu apa? Ya kami persilakan lah untuk Dr. Kautsar untuk bisa dijelaskan kembali apakah ini dibolehkan atau tidak begitu. All you can eat yang bukan restoran kali, Dr. Kautsar ya, mungkin yang bukan di hotel maksud kami, tapi yang di restoran-restoran itu. Persilakan. Baik, terima kasih Bang Dipo. Sebelumnya perlu kita sampaikan ya, Bang Dipo, ya. Mitra JSI dalam menyikapi masalah ini itu ada pendapat yang berbeda, itu menjadi dua pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama itu melarang, tadi yang sudah disampaikan Dr. Nana, melarang transaksi dengan sistem buffet ini. Kemudian yang kedua membolehkan. Pendapat yang melarang itu ya disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad Mukhtar Al-Sinqiti, yang melarang dengan jual beli sistem buffet ini. Dikarenakan ada unsur horornya, ada jahalah, ketidaktahuan dalam jual beli ini. Karena apa yang diambil, ya apa yang dimakan oleh pembeli itu tidak jelas di awal akad. Ketika terjadi akad itu tidak ada kejelasan. Dan juga karena memang berpedoman pada hadis tadi, larangan tentang jual beli goror secara umum tadi. Ya, gorornya itu bukan pada harganya, tetapi gorornya itu pada nilai makanan yang dimakan oleh setiap pembeli itu. Nilainya bisa berbeda pada antar pembeli itu kan bisa berbeda. Dan jumlah yang diambil juga berbeda gitu. Ya, oleh karena itu para ulama melarang. Tapi kita juga perlu melihat Bang Dipo, Mitra JSI, ulama yang membolehkan. Itu ada Fahlu Zaman, ini ulama ahli fikih pada abad ini Bang Dipo, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini ulama besar ini. Dia berpendapat bahwa yang goror dalam transaksi all you can eat ini jumlahnya kecil itu.
dan memang tidak mempengaruhi keabsahan akad jual beli, ya, tidak signifikan lah bahasanya, sehingga goror apapun yang sifatnya yasir, sifatnya kecil itu dimaafkan. Ya, mari coba kita dalami lagi, ya, kita analisis lagi, ya, goror dalam akad, dalam sistem bakfi ini seperti apa? Kenapa sih kok ada ulama yang membolehkan? Sebetulnya pembolehannya itu seperti apa? Dan ketika kita melihat tadi pada kasus yang disampaikan Bang Dipo, itu misalnya pada restoran-restoran, itu kasusnya seperti apa? Coba kita melihat ya, kemarin ketika kita bahas itu, akad-akad itu yang awalnya gorornya itu diharamkan, menjadi dibolehkan karena ada unsur kemaslahatan. Ada unsur selain kebutuhan masyarakat juga ada unsur kemaslahatan yang diterima oleh pihak restoran. Ya, contohnya keuntungan dari pihak restoran itu dalam waktu yang tadi sudah ditentukan ya, waktu pelayanannya kan masing-masing tentu memberikan batasan ya. Itu juga sebetulnya salah satu upaya untuk meminimalkan goror dalam waktu pelayanan, membatasi. Ya. Kemudian juga keuntungan yang lainnya itu ya bisa melayani jumlah pembeli dalam jumlah yang banyak pada waktu yang relatif singkat dan sudah dibatasi tadi. Kan seperti itu. Kemudian juga jumlah pegawai yang terlibat di dalamnya juga mungkin relatif nggak terlalu banyak gitu. Ya. Kemudian juga tentu tadi setiap orang ya, Bang Dipo punya preferensi menu makanan sendiri-sendiri. Ada yang suka makanan A, ada yang suka makanan B. Ya, masing-masing dia ukur dengan kadarnya. Itu yang penting juga kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah ketika ya, beli ya makanan dengan sistem buffet ini ya, pembelinya ukur takarannya sendiri-sendiri. Ya, meskipun bebas ya, all you can eat, kamu bebas beli sepuasnya ya. Ya meskipun juga ada yang ada yang ukurannya ya semacam kayak kalau isi BBM gitu, Bang Dipo. Yang pakai tangki mobil kecil ya. Honda Brio, ada yang tangkinya model mobil besar, Toyota Alphard atau Toyota. Masing-masing beda-beda itu kan. Dengan pembayaran yang sama. Ya, ini perlu diperhatikan lah bagi pembeli ya, untuk tidak berlebih-lebihan ya dalam mengambil menu makan. Juga nanti terkait dengan faktor kesehatan juga kan gitu. Ya, itu. Kemudian juga saya rasa dalam kalau kita sebagai pihak penjual ya, pihak restoran ya, ternyata kita memilihkan menu-menu yang sehat yang memberikan manfaat bagi tubuh, memberikan manfaat bagi pembeli ya, dengan menu makanan yang semacam itu ya, itu nanti harga bisa menyesuaikan Bang Dipo. Jadi patokan harganya mungkin bisa jadi kalau di restoran-restoran itu patokan harganya kalau di prasmanan itu bisa berbeda. Hari ini dengan hari besok karena tergantung pada menunya berbeda. Itu juga menurut saya salah satu upaya untuk meminimalkan adanya goror tadi. Ya, dengan waktu membatasi, dengan jumlah kuantitas makanan ya diukur ya, direncanakan dengan baik ya. Kemudian juga berikan pelayanan yang baik kepada pengunjung ya. Jadi prinsipnya kalau terkait dengan goror yang terjadi pada akad jual beli dengan sistem buffet ini, gorornya jumlahnya kecil, ya, karena harga sudah ditentukan di awal, ya. Kemudian juga pasti dalam menentukan harga itu pihak hotel, ya pihak restoran atau pihak rumah makan tentu sudah mengukur itu, mengukur batasan maksimal pembeli itu seberapa, gitu sudah diukur semuanya. Sehingga kalau itu ada yang lebih, ada yang kurang, ini ya secara rata-rata itu average-nya enggak, atau selisihnya enggak terlalu jauh dari harga yang disepakati di awal gitu. Ya tidak terlampau jauh dari harga yang sudah ditawarkan. Ya selisih banyak, selisih sedikit itu ya wajar kalau dalam harga jual beli itu.
Ya, sama seperti tadi itu Bang Dipo yang saya sampaikan. Ya. Namanya saya sewa kamar ya dalam 1 bulan, Januari 31 hari, Februari 28 hari. 28. Ya, kemudian Maret 31 hari lagi. April 30 hari, macam-macam, tapi harganya sama. Harganya sama. Harga sewanya sama setiap bulan. Jadi naik turunnya itu yang penting nggak terlalu terlampau jauh dari batasan normalnya. Ini nggak masalah, itu dianalogikan ya dengan contoh jual beli tadi ya, pemilik aset dengan penyewa, maka goror yang terjadi pada sistem BAPI ini insya Allah goror yang jumlahnya kecil, yang relatif kecil, dan memberikan kemaslahatan bagi pembeli dan juga kemaslahatan bagi penjual. Ya, bagi penjual tadi kemaslahatannya cukup banyak yang sudah saya sampaikan dan juga sudah disampaikan Dr. Nanang tadi. Kemudian dari sisi pembeli juga dia dine in, makan di tempat, nggak boleh dibungkus, nggak boleh. Kalau ada petugasnya yang melihat itu dilarang, Bang Dipo. Jadi nggak boleh kalau misalnya kita bungkus, kita masukkan ke tas atau masukkan ke tempat tertentu, itu nggak dibolehkan. Dan juga tidak diperkenankan dibawa pulang take away, jadi harus makan di tempat. Nah, itu yang menurut saya batasan-batasan yang dilakukan oleh pihak penjual dan aturan-aturan yang mengikat selama jual beli itu, maka itu sah aturannya. Dan ketika pembeli melanggar, maka ya dia yang harus ditegur ya, kalau ada yang mau mengambil makanan terus dimasukkan ini untuk dibawa pulang, maka bisa ditegur oleh pihak penjual. Dan itu haknya pihak penjual, itu syaratnya sudah ada di dalam jual beli. Karena semuanya kita berpacu ya, atau berpedoman ya pada sebuah kaidah di mana al-muslimun ala syurutihim, orang yang beriman itu di atas syarat-syaratnya. Di syarat-syaratnya apa? Ya mengikat itu syarat-syaratnya. Sepanjang syarat itu tidak mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, maka syaratnya itu sah. Jadi harus ditepati oleh pembeli. Sehingga transaksi ini insya Allah transaksi yang ya menguntungkan, yang memberikan kemaslahatan baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, dan pihak pembeli harus mengikuti apa aturan yang sudah ditentukan oleh pihak penjual. Itu saya rasa untuk meminimalkan ya, atau mengurangi goror sehingga gorornya tetap masuk pada ranah goror yang sifatnya ringan. Seperti itu Bang Dipo penjelasan saya. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Iya, memang persoalan all you can eat ini, apa yang sistem Buffett yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kausar sangat jelas ya. Jadi kalau ini tergantung kepada diri kita sendiri, dan kita bisa, karena di sini ada perbedaan pendapat ya. Ada juga ulama yang tidak membolehkan karena ini termasuk yang perbuatan jihalah atau ketidaktahuan. Ada juga yang ulama memperbolehkan, asalkan dengan ketentuan-ketentuan, kalau itu diikuti, itu insya Allah termasuk yang diperbolehkan seperti itu, asalkan tidak ada unsur riba atau tidak ada unsur mulai dari mubazir, kemudian juga kalau misal makanan-makanan yang sehat, ya ini yang diperbolehkan. Nah, saya juga pengen tanya, ini juga memang sistem all you can eat kan memang menjamur, berbagai tawaran strategi dari marketing itu juga biasa diterapkan, mulai dari yang biasanya laki-laki bayarnya 1, kalau perempuan karena mungkin makannya sedikit gitu ya, beli 1 dapat gratis 1. Nah, kalau menggunakan all you can eat sistem seperti ini, nah ini seperti apa? Mungkin bisa juga dijelaskan oleh Dr. Nanang Sonhaji. Dan ya, nah kami persilakan Dr. Nanang. Iya, terima kasih Bang Dipo. Jadi betul ini ya. Jadi berbagai ketentuan dan sistem yang diterapkan ketika kita menjumpai beberapa makanan atau restoran, hotel yang menawarkan menu all you can eat. Nah, salah satunya adalah menggunakan ukuran tinggi badan, Bang Dipo. Yang umum itu biasanya menggunakan ukuran tinggi badan. Jadi kalau misalkan itu ya umumnya rata-rata menggunakan ukuran, kalau tinggi badannya itu kurang dari 140 cm, maka
dia mendapatkan potongan 50% harga penuh ya, dari harga penuh. Jadi kalau misalkan harga penuhnya 100.000, maka kalau misalnya kita membawa anak dan anak itu tinggi badannya kurang dari 140 cm, biasanya nanti bayarnya adalah 50%. Tetapi juga ada juga yang mempersyaratkan misalkan ya lansia begitu ya. Lansia juga demikian ya. Lansia itu dilihat langsung KTP-nya, ketika dia lansia dia potongan 50%. Ada juga yang menerapkan model sistem yang seperti tadi Bang Diko sampaikan, kalau misalkan perempuan ya dia akan memperoleh potongan 50% ya. Nah, tentu ini bukan tanpa dasar, atau ketentuan-ketentuan ini ditentukan oleh para produsen ya, penyedia makanan all you can eat itu dengan tanpa dasar riset, tanpa dasar penelitian, tanpa dasar pengamatan, suka-suka mereka, tidak. Jadi mereka sebenarnya sudah melakukan suatu pengamatan, proses yang panjang, disertai dengan data-data yang akurat, gitu ya. Karena memang sistem penjualan makanan all you can eat ini sebenarnya sudah menjamur sejak tahun 1970-an. Ya, kalau di Indonesia itu sudah sejak tahun 1970-an. Saya ingat betul dulu itu Pizza Hut itu awal-awal dulu itu satu loyang itu masih harganya 7.000 gitu ya. 7.000 itu all you can eat yang dipotong isi 8. Kalau di Jakarta itu dulu di situ. Dan itu dulu yang paling banyak dan paling ramai itu yang outletnya di Pondok Indah itu Bang Dipo, di Jakarta Selatan. Itu dulu tahun 70-an itu sudah ada all you can eat. Nah, jadi ketentuan-ketentuan itu apakah diperbolehkan ya, kita kembali kepada pokok hukumnya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kausar, yaitu pada makanannya. Pada makanan. Jadi selama gorornya ini adalah goror yang kecil dan itu bisa diampuni, dimaafkan, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, karena memang apa? Sulit mengontrolnya untuk ukuran yang jelas. Jadi gorornya ini kan adalah dari uang yang kita bayarkan misalkan saja 100.000, terus berapa porsi makanan yang bisa kita makan dengan harga 100.000. Nah, di konsep all you can eat ini kan tidak jelasnya di sana. Yang menyebabkan munculnya goror itu kan di situ. Saya kira seperti itu. Namun karena ini gorornya ini sifatnya kecil, maka diperbolehkan. Contoh saya analogikan adalah all you can play lah gitu ya, all you can play. Jadi kalau di Jakarta itu ada dunia fantasi, ada karcis terusan itu Bang Dipo. Yeah. Karcis terusan itu kan kalau kita mau main halilintar, mau satu kali naik, 2 kali naik, 3 kali naik, kita udah nggak bayar lagi. Kalau itu nggak ada mubazirnya gitu ya, yang ada malah pusing kita. Semakin banyak, semakin pusing. Makanya orang bisa ngukur. Naik halilintar satu aja lah, redek 2 kali, oke, 3 kali udahlah nggak, jangan. Nanti bisa bahaya. Gitu. Jadi, nah, gorornya itu di situ. Apakah dengan membayar kaca terusan, katakan saja 300.000, hanya boleh naik halilintar 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, kan gitu. Jadi sebenarnya bukan pada ukurannya, ukuran sistem untuk membatasi, ya, tetapi pada konsep kejelasan dengan biaya yang dikeluarkan sekian rupiah, maka sebenarnya kita mendapatkan manfaat berapa. Tuh. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bang Dipo memang betul sekali, menarik ya. Jadi boleh ya, jadi boleh kalau misalkan anak kecil di bawah 50%. Supaya apa? Ini supaya lebih mendekati pada kewajaran nilai yang dibayarkan. Justru ini malah meminimalkan horor nantinya ini, ketidakjelasan. Karena memang kita tahu porsinya anak-anak dengan porsinya dewasa itu pasti berbeda. Beda. Porsinya pria dewasa dengan perempuan dewasa pun akan berbeda. Porsinya remaja dengan lansia akan berbeda. Nah, ini adalah upaya daripada penyedia makanan dengan sistem all you can eat untuk bisa meminimalkan ya, ketidakjelasan tadi. Sekaligus kedua adalah sebagai strategi bersaingnya dia. Kita bisa lihat kalau bagaimana mereka menerapkan pukul rata semua sama. Sedangkan toko yang lain atau produsen yang lain menerapkan dengan sistem klasifikasi seperti itu. Tentu mereka persaingannya akan semakin sulit bisa menang. Dan makanya dengan adanya model-model seperti ini ya, mulai bagaimana harga untuk anak-anak, untuk lansia, itu dibedakan. Itu adalah merupakan strategi marketing mereka sekaligus untuk bisa mendekatkan pada kewajaran
pelajaran dari nilai yang dibayarkan dengan menu yang diperoleh atau manfaat yang diperoleh. Itu mungkin Bang Dipo yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Bang Dipo. Baik. Iya, terima kasih Dokter Nanang. Jadi sudah jelas ya Mitra JC dan para peserta bahwa kita bukan tidak menjadi masalah apa yang kita ambil, makanan apa yang ada di situ, tapi lebih kepada apakah yang kita keluarkan ini apakah sesuai dengan jumlah yang didapatkan, begitu ya. Makanya dengan adanya sistem ketentuan-ketentuan tersebut, ini juga bisa meminimalisir gharar yang tadi sudah disebutkan oleh kedua narasumber kita, yaitu Dr. Nanang dan Dr. Kausar. Baik, para peserta Zoom yang kami hormati begitu ya, Soimin, Soimat juga, kita menuju tanya jawab, dan ini juga ada beberapa pesan singkat juga dari Mitra JC yang sudah masuk, dan kita juga berikan kesempatan buat teman-teman yang bergabung melalui Zoom meeting yang live hari ini, silakan bisa langsung chat di kolom Zoom yang ada di bawah ini, samping di bawah, chat aja pertanyaannya, sebutkan nama dan dari mana, nanti kita akan jawabnya satu persatu. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu dari 081296 sekian dari Pak Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dipo dan Ustadz, saya mau bertanya, mohon berkenan menjelaskan tentang hukum makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Nah, terima kasih. Oh, ini juga sempat ramai juga nih Ustadz Kausar sama Senanang begitu ya. Jadi makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ini kalau nggak salah ada deh di beberapa kota begitu. Saya kurang paham apakah ada di Jakarta atau di Jawa Timur atau gimana gitu. Nah, ini kan juga termasuk all you can eat, tapi dia bayarnya seikhlasnya gitu. Sesuai dengan mungkin apa yang dia makan. Nah, kami persilakan, mungkin bisa dijawab dulu untuk Dr. Kausar, kemudian dilanjut Dr. Nanang. Baik, Bang Dipo, ini kalau yang disampaikan Bang Dipo kasusnya ya agak beda ya dengan ini. Kalau ini kan memang transaksi jual beli. Ya, sedangkan yang disampaikan Bang Dipo tadi itu ambil sepuasnya, ya bayar seikhlasnya. Jadi ada jual beli, kemudian sebetulnya di sini kalau bayar seikhlasnya itu ada acuan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada acuan batasan minimal harga yang dibebankan ya kepada pembeli, berarti sebetulnya lebih ke keikhlasan itu berarti lebih kepada infak atau sedekah. Ya, kecuali kalau misalnya diukur, sebagian kan ditakar ya, misalnya kita ambil prasmanan ya, prasmanan kita ambil makanan dan kemudian lauknya, kemudian dihitung sama penjualnya. Kalau itu kan jelas transaksi jual beli yang di situ takarannya jelas. Kalau yang disampaikan Bang Dipo ini kan sebetulnya karena ada unsur keikhlasan, ya, maka sebetulnya konteksnya dia sedekah itu. Yang dari pihak penyedia jasa itu konteksnya sedekah sebetulnya. Atau bahkan dia gratiskan, malah bagus. Ini kalau akad tabarruat, ya, akad kebaikan, ya, satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk meraih pahala Allah semata, tanpa ada timbal balik sebelumnya, ada gabungan dengan akad jual beli, ini sebetulnya lebih longgar ini ya. Syaratnya lebih longgar daripada kalau antar transaksi yang sifatnya muawadhah. Sudah kita bahas kemarin, muawadhah itu transaksi jual beli, investasi, transaksi yang satu memberikan, ya, tukar menukar, qard itu akadnya adalah akad muawadhah, ada akad pertukaran. Kalau untuk yang disampaikan Bang Dipo tadi kan sebetulnya lebih kepada akad tabarruat, itu akad memberikan kebaikan, ya. Bayar seikhlasnya itu lebih bagus. Cuman mungkin kita diskusi Bang Dipo, ada yang melarang itu, mungkin ada pendapat yang melarang itu konteksnya apa misalnya ada unsur ghorornya. Kalau unsur ghoror yang terkait dengan akad infak sedekah itu enggak masalah. La yadurru, enggak merusak. La yadurru tabarruat, tidak merusak akad tabarruk. Ya, karena ghoror itu hanya dipermasalahkan itu pada akad jual beli, itu pun ada ghoror yang dibolehkan dan ada ghoror yang dilarang. Tapi kalau ada transaksi yang satu misalnya tetap mengatasnamakan jual beli,
tapi bayar seikhlasnya. Ini sebetulnya konteksnya yang satu akad jual beli, yang satu adalah akad tabarruat, akad tabarruk. Ketika bergabung dua akad ini, itu sebetulnya lebih longgar syariat membatasi. Beda dengan batasan syarat-syarat kalau ada jual beli, dua jual beli gabung jadi satu, yang satu jual beli kemudian yang satu utang piutang, lah itu malah nanti ada persoalan lain yang memang harus dikaji. Tapi kalau ini kayaknya lebih ya lebih longgar. Sama kayak kemarin yang kita bahas itu Bang Andi, antara donasi dengan jual beli. Ada jalur-jalur tertentu yang ketika kita dibolehkan ya wakalah itu dibolehkan ketika akadnya adalah akad tabarruk. Saya nitip untuk disalurkan kepada pihak lain meskipun dia sebagai penjual. Dia penjual, tapi dia juga sebagai penyalur donasi, tapi dalam konteks dia memang akadnya terpisah sebelumnya itu. Ya, itu wakalah untuk menyampaikan donasi yang kemarin sudah kita bahas. Dan ini juga insya Allah hal yang dibolehkan. Ya, apa yang tadi disampaikan Bang Dipo, ya, makan sepuasnya. Kemudian saya seikhlasnya. Ini luar biasa. Seperti yang kemarin saya juga lihat yang saudara kita Ufi Kausar, bukan saya, Ufi Kausar itu makan gratis untuk para duafa itu. Bagus, saya lihat videonya cukup bagus dan inspiratif. Berikan inspirasi kepada kita semuanya. Mari kita gemar untuk berinfak, bersedekah, karena nanti pahalanya akan kita dapatkan kelak di yaumil akhir. Terutama sekarang kita di masa puasa ini. Perbanyak sedekah di masa puasa karena akan mendapatkan balasan yang tidak terhingga. Itu Bang Dipo. Oke, baik. Jadi memang yang bayar seikhlasnya, ngambil sepuasnya itu berbeda dengan all you can eat yang kita bahas hari ini sebenarnya. Tapi itu lebih kepada sedekah, begitu infak, apalagi di bulan suci Ramadan ya Ustadz ya. Yeah. Ini menambahkan pahala banyak dengan kita gemar bersedekah. Baik, saya juga ingin bertanya Dr. Nanang berkaitan dengan all you can eat. Nah, ada juga beberapa strategi marketing ya dari restoran yang menawarkan all you can eat, tapi ketika kita ingin buang air gitu, baik itu buang air kecil atau buang air besar, nah kita ini disuruh bayar untuk bayar WC-nya seperti itu. Padahal itu masih satu ruangan begitu. Nah ini sebenarnya hukumnya apa? Termasuk juga makanannya gratis kecuali air putih. Air putih ini bayar begitu. Itu kan padahal kan air putih dapat melancarkan makanan begitu. Nah kalau sistem seperti ini itu gimana? Padahal kan di situ tertera all you can eat begitu. Kami persilakan Dr. Nana. Unmute, ini Pak, masih di mute, Dokter. Oke, terima kasih Bang Dipo. Ini bagus sekali ya. Betul, fenomena ini memang ada ya di kota-kota besar itu. Jadi ada beberapa restoran, begitu ya, rumah makan menerapkan sistem all you can eat, tetapi khusus untuk air putihnya itu bayar. Ya. Khusus untuk air putih. Tetapi minuman-minuman yang lain yang sebenarnya itu kalau di pasaran, di luaran itu harganya jauh lebih mahal daripada air putih itu sendiri. Seperti misalkan es Milo, es campur, es krim, ya, mau apa aja pokoknya yang enak-enak itu gratis kecuali air putih itu dia. Nah, ini bagaimana hukumnya? Begini, jadi selama itu diinformasikan di awal, maka itu menjadi satu syarat yang exclude dari all you can eat, nggak apa-apa. Artinya apa? Sebelum si nasabah atau si konsumen itu akad, dia sudah tahu konsekuensinya. Saya dengan mengeluarkan uang 100.000, all you can eat, semua bisa saya coba kecuali air putih. Kalau saya nggak setuju, ya sudah saya nggak jadi, nggak apa-apa. Tapi kalau saya setuju konsekuensinya seperti itu, nggak apa-apa. Itu berarti sudah informasikan di awal, akadnya jelas. Yang nggak boleh itu begini, Bang Dipo. Ketika kita tahunya itu all you can eat, kita tanya ke pramusajinya all you can eat, kita info dari Instagram atau dari media promo lain all you can eat. Ketika kita sedang enak-enak makan, kan pinginnya sebenarnya kan yang air putih. Itu ternyata dibisikin, Pak, mohon maaf air putihnya mineralnya harganya adalah 5.000 yang ukuran sedang. Kita kaget. Nah ini yang nggak boleh. Tuh. Karena itu ada informasi yang terselubung. Ini malah jatuhnya nanti haram. Karena apa? Ini ada unsur penipuan.
Karena ada orang itu yang memang tidak bisa minum selain minum air putih. Bayangkan ketika dia sedang enak-enak makan, dia ingin minum air putih, tetapi harus dipersyaratkan demikian. Itu. Terus yang kedua ini Bang Diko dan mungkin pemirsa BBM ya di manapun berada mendengar, ada juga yang modelnya seperti ini. Jadi ketika kita sedang enak-enak makan, belum makan ya. Jadi kita sudah pesan, kita sudah booking, sudah dapat meja, sudah dapat set dinernya, garpu, sendok, gelas, piring semuanya sudah siap. Kemudian tamu sajinya datang ke kita, terus dia bilang, permisi Bapak Ibu sudah tahu ketentuan makan di sini all you can eat-nya? Oh belum, oke. Dia akan menjelaskan seperti ini. Kalau nanti Bapak Ibu mengambil makanan dan makanan itu tidak habis, maka akan kami timbang. Gitu. Per 100 gramnya kami kenakan denda adalah 100.000, semacam itu. Nah ini yang bahaya. Kenapa? Karena informasi itu tidak disampaikan di awal. Tetapi ketika kita sudah akad, sudah bayar, bahkan kita mau makan, baru ditakut-takutin seperti itu, diancam pula, begitu. Mestinya bahasanya lebih persuasif kalau memang lebih bagus mungkin, tapi ini kan masalahnya adalah masalah komunikasi marketing gitu ya Bang Diko. Kalau saran saya akan lebih bagus, Bapak Ibu mohon makanannya diambil secukupnya, kalau kurang bisa diambil lagi. Kami akan sangat senang berterima kasih ketika Bapak Ibu menghabiskan makanan yang Bapak Ibu ambil. Cukup begitu. Jangan lagi ada kata-kata ancaman. Kalau Bapak Ibu tidak habis makanannya dan kami timbang gitu ya per 100 gramnya gitu ya, itu akan kena denda 100.000. Repot kalau begitu Bang Diko. Kita juga takut jadi makan ini. Bagaimana itu? Ada terjadi itu Bang Diko yang seperti itu. Nah, jadi intinya adalah ya konsumen juga harus pandai-pandai ya dalam memilih promosi-promosi sistem all you can eat ini ya. Usahakan mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya berkaitan dengan bagaimana sistemnya, penyajiannya dan makanan apa. Kemudian yang kedua juga produsen juga harusnya juga bisa memberikan edukasi yang baik bahwa ketika dia menyajikan suatu makanan harapannya adalah mereka makan dalam suasana yang senang dan bahagia, bukan dalam suasana yang terancam begitu. Bukan dalam suasana yang terancam. Itu yang pertama tadi Bang Diko. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan fasilitas toilet begitu ya. Karena memang all you can eat ini merujuknya adalah kepada makanan, bukan pada fasilitas yang lain. Yang parkir kita tetap bayar, sah saja Bang Diko. Gitu ya, parkir. Mungkin kalau ke toilet karena ini menggunakan jasa cleaningnya adalah outsourcing, maka perusahaan atau pemilik restoran itu juga perlu menggaji mereka, kemudian itu dikenakan biaya, nggak masalah. Yang penting kemudian adalah ada standar tertentu yang diinformasikan. Gitu ya. Jadi sebelum ke toilet itu ada tarifnya. Masuk toilet itu buang air kecil 2.000, ya. Kalau yang lain 5.000, nggak masalah. Parkir juga demikian, sepeda motor 5.000, mobil 10.000, nggak masalah. Yang penting itu terinformasikan. Karena memang ketika kita merujuk pada sistem penjualan all you can eat itu sebenarnya adalah pada makanannya. Ketika nanti ada rumah makan yang sebenarnya memberikan fasilitas free untuk pemanfaatan toiletnya atau yang lain-lain, itu merupakan adalah bonus atau bagian dari tambahan pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Itu mungkin Bang Diko yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Nanang Solhaji atas penjelasannya. Yang pasti sebelum kita membeli barang sesuatu gitu ya, sebelum kita makan, ya contoh kayak di all you can eat, betul-betul harus ditanya sejelas-jelasnya, jadilah pembeli yang cerdas begitu ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ternyata terkena tipu begitu. Dan kemudian kita juga termasuk nanti yang mengikuti atau melakukan goror ketidakjelasan itu karena kita tidak menanyakan. Jadi bolehlah cerewet dalam hal ini agar kita makannya enak, kemudian tidak ada beban di dalamnya. Baik, karena memang waktu kita juga sudah pas jam 3 sore dan sebentar lagi juga akan masuk sholat asar. Untuk itu kami persilakan sebagai penutup, kami persilakan yang pertama Dr. Kautsar Riza Salman untuk menyampaikan closing statement di tema kita hari ini mengenai kupas tuntas hukum sistem Buffett atau all you can eat. Kepadanya disilakan. Baik, Ibu, Mitra CIC semuanya, alhamdulillah kita sudah
sedikit ya menguraikan ya, berkaitan dengan sistem buffet ini yang beredar di tengah-tengah kita, memang Bang Dipu, dan kita adalah para pelaku, ya. Kita para pembeli ya, kita ingin tahu kejelasan akad. Karena sebagai seorang muslim dan muslimah ya, sebelum berakad ya muamalah itu harus paham dulu ya hukumnya apa. Boleh atau enggak sih? Kalau boleh silahkan jalan, kalau enggak jangan diterjang. Jangan jalan gitu. Berhenti pada batas-batas syariat. Alhamdulillah ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kemudahan kepada para pebisnis ya, juga pada para pembeli, masyarakat secara umum, bahwa ternyata muamalah itu kalau kita pelajari dengan benar, ternyata sisi-sisi kandungan kemaslahatannya cukup banyak sekali ya Bang Dipo ya. Kalau kita kasih, oh ternyata ngoror itu ya nggak selamanya ngoror itu dilarang, ada ngoror yang dibolehkan. Dan salah satu ngoror yang dibolehkan itu adalah ketika dalam transaksi jual beli ngorornya itu relatif kecil, ya, sifatnya kecil yasir, yang ngoror yang yasir itu masih dibolehkan. Termasuk dalam sistem buffet ini, all you can eat ini jauh dibolehkan. Yang penting batasan kita sebagai seorang pembeli harus tahu kadarnya. Ya, jangan berlebihan, karena innallaha la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah itu nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan, ya, termasuk berlebih-lebihan dalam makanan, ya, dan apapun berlebih-lebihan itu dilarang. Ya, kita ambil yang secukupnya ya dari menu-menu yang disediakan oleh penyedia layanan ini, dan juga dari penyedia sendiri juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli. Sampaikan informasi itu secara detail, karena ini akadnya jual beli. Ya, akadnya jual beli. Sampaikan dengan detail, jangan ada yang ditutup-tutupin. Kemudian berikan fasilitas yang terbaik kepada para pengunjung. Insya Allah dengan pelayanan yang terbaik itulah maka penyedia jasa itu juga akan meraih keuntungan. Kadang-kadang juga perlu mungkin Bang Dipu 1 hari dari 1 pekan itu mereka pakai konsep yang tadi Bang Dipu sampaikan. Itu bagus sekali. Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Itu pada kurun waktu tertentu, misalkan setiap hari Jumat, atau digratiskan sudah. Itu nanti keberkahan harta itu di situ. Harta akan semakin meningkat, ya, usaha akan semakin meningkat dengan bersedekah kepada masyarakat miskin. Mudah-mudahan yang kita bahas dan kita diskusikan hari ini memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya dan menjadi ya penenang kita ya Bang Dipo. Kita bertransaksi dengan sistem buffet ini insya Allah dibolehkan, dan yang penting ukur kadarnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bang Dipo. Terima kasih Dr. Kausar Riza Salman atas closing statement-nya. Terakhir mungkin untuk Dr. Nanang Son Haji kami persilahkan. Boleh di-unmute dulu, Dr. Nanang? Ya, kami persilakan. Jadi sistem penjualan makanan all you can eat ini memang banyak memberikan pelajaran ya, pelajaran keilmuan bagi kita. Tadi kita sudah bahas dengan tuntas. Ya, insya Allah kami sepakat bahwa all you can eat ini adalah merupakan horor kecil dan diperbolehkan. Namun ya, yang perlu kita waspadai dan harus kita jaga adalah seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Kausar, bahwa jangan terlalu kita berlebih-lebihan terutama dalam makanan ya. Rasulullah SAW juga pernah dawuh dan bersabda ya, makanlah sebelum kita merasa kenyang, artinya cukup ya, cukup. Karena sebenarnya ketika kita merasa cukup itu banyak energi yang sudah kita simpan dan banyak juga peluang kita untuk melakukan ibadah. Nah, di bulan puasa ini ya, dengan adanya diskusi kita tentang all you can eat ini sebenarnya juga kita menginspirasi bahwa ketika kita masih punya rasa, masih punya keinginan untuk menikmati menu all you can eat itu, sebenarnya kita harus bermuhasabah pada diri kita bahwa kita harus meningkatkan rasa syukur kita. Karena rasa ingin menikmati itu adalah nikmat dari Allah yang benar-benar yang tidak bisa kita beli gitu. Kita ingin sesuatu makanan yang manis itu adalah merupakan nikmat Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini terbaring, bahkan mungkin mereka sampai saat ini belum pernah bisa merasakan nikmat ingin merasakan makanan. Begitu ya.
Oleh karena itu, ya, saudara-saudara saya semuanya, mudah-mudahan dengan masuk bulan Ramadan ini, ya, topik kita tentang all you can eat ini adalah tetap dalam kerangka kita untuk syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah. Demikian Bang Dipo, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih Dr. Nanang Son Haji dan Dr. Kausar Riza Salman yang sudah menyampaikan tema kita hari ini, dan tentunya mitra GIC, alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai sudah ya program Bincang Bisnis Muslim edisi hari ini 15 April 2021. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya insya Allah kita akan hadir setiap hari Kamis di jam 14.00 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dengan tema yang berkaitan dengan fikih muamalah. Nanti untuk informasi dan jadwal selanjutnya nanti kami akan share kembali untuk mitra JIC, dan insya Allah setelah ini juga para peserta yang bergabung pada kesempatan hari ini juga akan mendapatkan e-sertifikat yang nanti kita akan share untuk mitra semua. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Nanang Son Haji dan Dr. Kausar Riza Salman yang sudah bergabung hari ini. Sebagai terakhir, Bang Dipo juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kru yang bertugas hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.